Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Sarugaban Singat Kak Jubata. Hai anak-anak aku, apa kabar kalian? Baik, kabar baik dong. Oke, baik pendengar radio Kabupaten Ketapang dan seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang yang saat ini mungkin sedang menyaksikan siaran kami, mendengarkan siaran kami. Kami ucapkan selamat siang untuk semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Masih bersama penyiar Anda, saya Willy, dan ini ada anak-anak kita yang punya prestasi luar biasa ya. Saya akan segera memperkenalkan mereka satu persatu. Yang memakai hijab kita sapa, ada Kaila Putri Ramadanti maksud saya, Kaila Putri Ramadanti, panggilannya Kaila. Kaila ini adalah siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang, kelas 11 ya Kaila ya. Oke, kemudian prestasinya Kaila adalah sebagai wakil ketua OSIM Madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang, sebagai ketua drum band Madrasah Aliyah 1 Ketapang, kemudian juga meraih peringkat kelas dalam setiap semester, luar biasa. Oke, lahir di Pontianak pada tanggal 3 Oktober, tahunnya nggak ditulis ini, takut umurnya ketahuan ya, tentunya perempuan, dan nama panggilannya Keke ya, lucu Keke. Oke Kaila, sehat Kaila ya? Sehat. Oke, terima kasih sudah hadir ya. Kita sudah berjanji beberapa minggu yang lalu. Dan yang luar biasa, anak kita yang satunya adalah Uti Windra Anggara. Oke, panggilannya Windra. Sekolahnya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang, kelas 12. Beda kelas kalian berdua ya? Beda. Oh, yang satunya Iya, ada kelas. beda. Oke. Kemudian prestasinya Windra ini ketua OSIS terbaik se-Kalimantan Barat. Kemudian apa ini? 100 ya? Iya, 100 Dan 100 ketua OSIS terbaik Indonesia. Wow, luar biasa, Masya Allah. Kemudian Putra Pariwisata Ketapang juga pernah meraih juara lomba debat hukum, bakal jadi sarjana hukum nih anaknya, amin. Amin. Juara 3 basket perbasi, kemudian lahirnya di Ketapang tanggal 4 Juni 2007, sudah ulang tahun pastinya. Alhamdulillah. Karena ini sudah tanggal 31 Desember 2024. Berapakah umurnya Uti Windra? Silakan tebak sendiri ya. Baik, kemudian jenis kelamin pastinya laki-laki dong. Panggilannya Uti loh ya. Oke, kita tepuk tangan bertiga deh untuk kita semuanya ya. Anak-anak luar biasa sekali. Dulu di tahun 2011, 2012, 2013 Uti ini sering dijemput sama mamahnya ketika pulang dari taman kanak-kanak, ya kan Uti ya? Iya, Ibu. Terus singgah ke kantor, karena kebetulan saya pernah satu kantor sama mamanya Uti. Jadi dulu anak ini tuh kecil banget, nggak mau makan, terus kalau mamanya kerja kan pakai laptop, udah pakai laptop zaman itu. Dia yang ngetik-ngetik di laptop, ternyata hasilnya luar biasa seperti ini ya. Wow. So sekarang kalau berdiri tingginya minta ampun, saya kalah ya. Baik, ternyata begitu cepat waktu berlalu. Uti Windra sudah kelas 12, sebentar lagi tahun depan kuliah dong sayang ya. Iya, itu pastinya. Baik, nah Uti Windra dan Keke, kalian satu persatu boleh bercerita ya. Kita akan nanti juga membacakan beberapa prestasi atau menginformasikan prestasi yang sudah kalian raih. Kita ke ini dulu deh, ke Keke. Kamu sejak kapan nih aktif nih, baik di sekolah maupun di luar sekolah, sehingga punya prestasi yang begitu banyak seperti ini? Silakan Keke.
Dari awal kelas 10 pas ikut pendaftaran OSIS, Oke. saya kan mau join sebagai anggota awalnya. Tapi karena guru-guru dan kakak kelas tuh banyak melihat visi misi saya tuh sedikit berpotensi, jadi saya dicalonkan menjadi wakil ketua OSIS. Oke. Pada awalnya belum tahu pasangannya siapa, terus sama paslon yang mana untuk nomornya. Oke. Setelah menyatukan visi misi, ketemu sama Uti, cocok visi misinya. Oke. Guru pun juga setujunya saya sama Uti jadi pasangannya kan, paslon. Emang harus cowok cewek gitu? Enggak. Enggak juga. Oke, lanjut. Setelah itu pas dilihat beneran cocok kan visi misinya. Jalan lah. 80% hasil dari Vote. menangnya ke kita. Jadi ke pasangan kalian berdua ya. Oke, paslon ini. Oke, kayak calon bupati aja nih. Lanjut. Jadi langsung pas naik jabatan juga berdua. Apa-apa juga kalau misalnya tentang OSIS itu jalanannya pun berdua. Kerjasamanya pun baik sama Uti. Oke. Kalau misalnya Uti lagi nggak bisa ngehandle, saya ngehandle. Kalau misalnya saya lagi nggak bisa, giliran Uti juga yang ngehandle. Pokoknya saling bahu membahu lah Iya. ya. Oke, lanjut. Dari kelas 10 juga saya mulai aktif ikut drum band. Diambil jadi mayoretnya. Oke. Sampai akhirnya pas kenaikan kelas jadi ketua drum bandnya, mengetuainya. Jadinya- ketua drum band MA 1 Ketapang Iya. ya. Oke. Aktif juga dalam kegiatan pramuka, sering ikut lomba Jokom selain semacamnya LKBB. Iya. Jadi semenjak ikut OSIS tuh saya juga jadi melebarkan diri lagi untuk ikut segala macam ekskul-ekskulnya. Jadi lebih aktif lagi di sekolahnya sampai akhirnya sekarang kelas 11 nih udah masuk semester 2. Alhamdulillah nilai pun juga mendukung. Prestasi-prestasi dalam nilai akademiknya juga tidak kurang Oke, gitu. Jadi makin bertambah Iya. juga. Luar biasa. Lanjut sayang. Jadi udah 2 tahun di sekolah nih adalah perkembangannya. Semakin maju, OSISnya juga anggota-anggotanya kerjasamanya sangat baik. Oke. Ya. Jadi semangat banget ya, Iya. Keke ya. Oke, baik Keke. Ini kamu punya rahasia apa sih bisa aktif banget di organisasi sekolah maupun ekstrakurikulernya, kemudian kamu tetap berprestasi di kelas. Ini rahasianya apa aja nih? Kiat-kiatnya, tolong dibagikan ke teman-teman. Siapa tahu teman-teman terinspirasi. Silakan. Harus bisa pandai bagi waktu juga sih. Pagi Bisa- waktunya gimana tuh caranya tuh? Jadi misalnya pas jam belajar ya kita seharusnya belajar kan. Yang waktunya misalnya jam-jam ekskulnya kita fokuskan ke ekskul. Oke. Atau misalnya ada dispen, itu tugasnya tetap harus dikerjakan di rumah, dikejar tugas akademiknya di Oke. kelas supaya tidak ketinggalan pelajaran. Terus kalau misalnya ada bentrok antara ekskul 1 sama ekskul satunya pun harus bisa membagi, misalnya lebih ambil yang mana dulu yang Prioritas yang penting mana? ya, yang lagi mepet banget gitu dipentingin dulu. Gitu aja sih. Begitu, luar biasa aja. Alhamdulillah dukungan dari siapa aja nih yang bikin Keke makin semangat untuk menjalani kegiatan ini, tentunya sambil menjadi seorang pelajar yang luar biasa. Silakan. Pastinya dukungan dari orang tua itu penting karena orang tua saya juga selalu support dalam kegiatan apapun itu, ekskul-ekskul saya. Yang penting itu nilai akademiknya jangan turun dan bisa membagi waktunya. Dari teman-teman juga selalu ngedukung supaya saya ikut terus gitu biar makin aktif dan sebagainya macamnya. Oke, jadi ibadah juga tetap Iya. bagus ya Keke ya. Ya. Baik, luar biasa. Oke, keren banget Keke ya. Lanjutin ya Ke ya. Iya. Nanti akan ada pertanyaan lain dan selanjutnya kita ke Uti Windra Anggara. Uti, silakan. Halo.
Aduh, Uti luar biasa. Saya speechless loh ya ngebacain ini kamu loh, pencapaian kalian berdua ini. Dan ternyata yang kecilnya dulu kepengen banget tahu segala hal, tangannya nggak bisa diem, makan nggak mau, kayaknya dulu tuh kayaknya nggak mau makan dulu, kecil banget sih soalnya si Uti ini. Sekarang luar biasa, gede banget, dan ternyata berprestasi juga. Kita ingin tahu dong Uti, gimana awalnya Uti dulu TK, setelah itu SD, SMP dan SMA. Uti, kamu mulai ikut-ikutan organisasi dan lain sebagainya sejak kapan sih Uti? Gini Bu, jadi kalau untuk organisasi, Bu Titi kan udah mulai itu dari SMP waktu mondok. Oke, Iya, waktu mondok ya pesantren, SMP iya, ya? SMP tuh Mondok di pesantren. mana sayang? Di Kuburaya, Pontianak. Kuburaya, Iya. Pontianak. Oke, lanjut. Oke, jadi waktu itu mulai dari kelas 7 udah dikenalin sama namanya OSIS ini. Iya. Jadi waktu di pondok itu udah ngerasa enak sama organisasi karena di dalam organisasi itu Uti bisa melihat wajah-wajah orang yang mungkin itu tidak bisa kita temui di lain. Nah, di tempat lain. Iya. Oke, lanjut Uti. Jadi waktu itu karena emang udah suka banget gitu kan sama organisasi. Jadi sewaktu masuk SMA, waktu pindah ke Aliyah MAN 1 Ketapang ini, jadi waktu itu tertarik waktu ada pendaftaran OSIS waktu itu. Mulailah Uti mendaftar, merintis menjadi sebagai anggota. Oke. Nah, waktu kelas 10 itu sama, saya sebagai anggota juga di bagian olahraga. Lalu lambat laun waktu berjalan naik ke kelas 11 Iya. dan ditunjuklah untuk bisa menjadi ketua OSIS. Dan waktu itu kalau misalkan yang lain, paslon-paslon yang lain itu mencalonkan diri, sedangkan saya itu ditunjuk Iya. untuk bisa menjadi ketua OSIS. Oh. Nah, di situ saya udah mulai ragu karena saya merasa itu kan waktu itu saya itu adalah posisinya saya adalah laki-laki dan juga saya itu bukan anak yang bergebu-gebu dalam mencari hatinya guru, seperti misalkan Cari muka gitu lah ya. iya, bukan anak yang memang benar mencari muka gitu, bukan enggak kayak biasa gitu. aja gitu Iya, ya. biasa aja. Sama seperti anak yang lain suka bergaul juga seperti laki-laki wajah-wajahnya lah. Seperti Iya, biasanya seperti aja pada biasanya aja, umumnya pada gitu umumnya. ya. Oke. Jadi pas waktu itu ketika ditunjuk minder sama yang lain. Iya. Paslon yang lain itu kayak mereka itu lebih emang Luar aktif biasa, belajar. luar Iya, luar biasa juga. Jadi waktu udah ditunjuk dipasangin lah sama kakek seperti ceritanya kakek tadi. Nah, waktu udah dipasangin kan waktu masih itu disuruh P5. Jadi ada P5 tentang demokrasi. Jadi kami itu dipilih sesuai lah pemilihannya itu kayak seperti pemilihan-pemilihan pada umumnya, pemilihan Iya. bupati apa segala macam, ada tim sesnya apa segala macam lah. Oh, ada semua ya, ada Iya. tim suksesnya, Jadi- ada LO-nya juga. Iya. Oke. Jadi waktu itu ya udah karena Uti juga merasa sebagai laki-laki punya tanggung jawab, udah ditunjuk sebagai rupa. Iya. Jadi ya hadapin aja lah walaupun misalkan memang pada akhirnya nggak Wah, menang atau kalah dan menang atau kalah sebagainya. semacam, karena ini juga tanggung jawab karena Iya. wakil laki-laki juga, Maju jadi terus. maju terus aja. Ya udah Oke. nggak apa-apa. Jadi waktu itu cari-cari lah bagaimana kayak mana strategi agar bisa menang apa segala macam, karena malu kan ya pastinya kalau misalkan Udah kita ditunjuk udah gitu ditunjuk ya. gitu, muka kita dipampang-pampang di mana-mana, Iya. udah demokrasi totalnya kalah, jadi kan malu juga. Akhirnya usaha terus. Iya, effort lah pokoknya. Cari strategi, dan strategi paling efektif yang Uti gunakan yaitu adalah menggunakan influencer. Wih, Nah, memanfaatkan itu, media memanfaatkan sosial. media sosial. Oke. Jadi kalau misalkan di luar sana banyak bupati apa segala macam yang menggunakan influencer kayak selebgram, jadi media mereka. Iya. Uti juga menggunakan hal yang sama di Yes. sekolah. Jadi anak-anak yang terkenal yang ada di sekolah, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, boy apa segala macam Kamu itu. gitu deh, Uti. Iya, Uti gunakanlah untuk media Uti, di mana mereka itu bisa membawa teman-teman mereka yang mereka kenalkan untuk bisa membawa nama Uti gitu loh. Oke. Ya, Dan dan- ternyata gimana? Hasilnya gimana? Alhamdulillah 80% bulat suara kami. Oke, ya. Iya. Jadi ternyata ketampanan kamu manfaatkan juga, Uti ya. Ini biasaan ya. Nah, tapi untuk kebaikan ya kan. Iya. Baik. Jadi 80%
yang vote yang masuk itu, yang sah itu memilih kalian berdua sebagai pasangan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS Madrasah Alia Negeri Ketapang. Ini masa baktinya berapa lama ini? 2024 sampai 2025. Oke, Iya, 2025. berarti setelah kamu lulus go out dong ya. Iya. Oke. Nanti siapa tahu juga jadi ketua BEM nanti ya. Amin. Amin. Oke. Baik, Uti lanjut kembali setelah kamu mengikuti pemilihan ketua OSIS, pasangan ketua OSIS ini, kamu ke organisasi mana lagi nih? Selain di dalam sekolah, di luar sekolah ada nggak sih? Jadi kalau dalam sekolah lah ya, dan Iya. di luar sekolah, keluar sedikit dari sekolah itu kan kita ada namanya ekstrakurikuler. Nah, jadi waktu itu juga ditunjuk sebagai ketua basket, kapten basket lah istilahnya. Kaptennya basket. Iya, kapten basket. Iya, Kalau sesuai dong. kata mama waktu itu kalau anak-anak ganteng itu ada di basket. Jadi udah Jadi ngejar itu motivasi ke sana. Iya. Kamu ngerasa ganteng Uti? Nah juga biar ganteng aja, biar nutupin muka. Ganteng-ganteng gitu deh. Lanjut sayang. Ya, jadi waktu itu di ekstrakurikuler juga, alhamdulillah Man waktu itu menang dan meraih juara 3. Walaupun udah juara 1, yang penting udah ada pengalaman di basket juga dan juga segala macamnya. Dan karena juga Uti karena ketua OSIS, jadi kan orang tuh memandang Uti itu kayak memiliki public speaking yang lumayan bagus gitu. Nice. Jadi guru PKN Uti di Mando menunjuk Uti sebagai tim debat mereka. Dan pada akhirnya mereka guru itu mengajarkan Uti bagaimana cara berdebat dan segala macam tentang hukum, dan ikutlah lomba di Untan. Iya, Universitas Tanjung Pura. Iya, Oke. di prodi hukum mereka untuk mengikuti lomba debat hukum. Wow. Dan pada akhirnya juga kami menang tapi mendapatkan harapan 1. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah terjun, udah Iya. berani loh. Lanjut. Dan setelah itu juga pada tahun yang sama Uti berkesempatan menjadi Putra Pariwisata Nusantara Kabupaten Ketapang tahun 2024 yang Bulan diselenggarakan berapa oleh itu, Dispar. Uti? Kalau nggak salah kemarin Lupa kamu bulan ya? 9 atau 8 September. gitu. Iya. Akhir bulan 8 ya. Akhir Agustus Iya, lah ya. akhir Agustus. Putra September. Pariwisata Kabupaten Ketapang Kabupaten Ketapang. 2024. Oke. Putrinya siapa kemarin? Rizky Indah Maharani. Oke, baik lanjut Uti. Setelah itu, Lalu goals terbesar Uti di tahun ini adalah terpilihnya Uti menjadi ketua OSIS terbaik Kalimantan Barat dan juga 100 ketua OSIS terbaik Indonesia. wow, so sweet. Iya, jadi So luar biasa. Ketua OSIS terbaik se Kalimantan Kalimantan Barat. Terus dan juga termasuk 100 ketua OSIS terbaik Indonesia. wow, 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia. Wow. Jadi udah kemana aja kamu dengan 100 orang tersebut, Uti? Jadi waktu itu karena kita sudah terpilih menjadi ketua OSIS terbaik dari provinsi masing-masing, Oke. kami itu dikumpulkan menjadi 100 ketua OSIS terbaik itu lagi. Dan Di mana itu dikumpulkannya? Di dalam kegiatan ISLC Indonesia Student Leadership Camp di Universitas Indonesia Depok. Oh, Iya. wow. Waduh, ngeri banget. Lanjut. Jadi waktu itu Uti juga udah melihat ya, karena mungkin inilah jawaban Uti dari waktu SMP yang Uti membayangkan bahwa saya itu dalam organisasi OSIS ini bisa melihat wajah-wajah yang luar biasa. Iya. Oke. Dan pada akhirnya goals Uti di tahun-tahun fase terakhir Uti sekolah ya, SMA, Uti udah bisa melihat ketua OSIS dari berbagai seluruh penjuru provinsi yang ada di Indonesia. Iya. Dari Kita punya berapa Sabang provinsi sampai lagi? Merauke. 30 berapa? 36 Lupa ya. provinsi 3. Udah kita Iya. lanjut. Oke. Antara 33 36 ya. Oke. Karena ada tambahan banyak sekali penambahan provinsi baru ya Iya. kan. Lanjut, Ti. Jadi waktu itu karena udah dikumpulin di Universitas Indonesia, Iya. kita belajar banyak lah. Kita yang pertama itu ada ke PT Paragon yang dimana tempatnya Emina Wardah apa segala macam diproduksi. Kosmetik ya? Iya, kosmetik. Lalu kita ke dinas
perekonomian pusat Indonesia. Iya. Lalu juga kita yang paling mewahnya sana itu adalah kita berkunjung langsung ke gedung DPR, Iya. DPR dan MPR. Gedung DPR MPR Iya, RI. Oke, RI. lanjut. Ketemu sama siapa aja di sana? Waktu di sana itu sebenarnya banyak sih pejabat-pejabat yang kita ketemui, tapi yang mengisi langsung kegiatan kami adalah Pak Denny Cagur. Oke. Iya, beliau baru tertunjuk sebagai ketua di bidang pendidikan kalau nggak salah waktu Denny itu. Cagur. Denny Cagur. Ya, Iya. karena beliau kan kemarin terpilih menjadi Terpilih. anggota DPR RI ya. Oke, lanjut. Terus waktu di sana juga kita diberikan arahan selama 5 hari 4 malam. Jadi waktu di sana kita belajar masalah kepemimpinan apa Iya. segala macam, bagaimana kita bisa mengelola sebuah organisasi dan sebuah hal-hal lain lah. Iya. Lalu yang waktu itu kita lakukan dan hal yang paling terbesar juga kita lakukan adalah kita melakukan musyawarah besar. Musyawarah besar dalam mengaktifkan Forum OSIS Nasional tahun 2025. Oke. Nah, pada waktu itu kita dibagi lagi menjadi bidang-bidang dan pada waktu itu juga Uti belum terpilih menjadi ketua Forum OSIS Nasional. Iya. Akan tetapi Uti terpilih menjadi salah satu bagian dari pengembangan regional di Kalimantan. Jadi seluruh kegiatan Forum OSIS daerah, Forum OSIS provinsi yang ada di Kalimantan itu Uti dan juga ada satu partner Uti lagi yang bekerja sama untuk membangun itu semua. Oke. Luar biasa ya. Jadi pembekalan yang diberikan oleh coach yang ada di kegiatan tersebut memang luar biasa banget Luar ya biasa Uti ya. Salah satunya adalah Denny Cagur yang baru terpilih menjadi anggota DPR RI. Oke, selanjutnya setelah kegiatan ini, apalagi kegiatan yang sudah diikuti Uti sampai dengan hari ini apa aja? Kalau sampai hari ini Uti kemarin sempat untuk daftar menjadi putra putri Kalimantan Barat. Dan juga audisinya akan diselenggarakan pada bulan Januari Tahun depan. Iya, tahun depan. Oke. Besok udah tahun depan. Oke, besok sudah tahun depan. Apalagi selain itu sayang? Mungkin dari banyaknya organisasi Uti juga udah stop dan mungkin pada akhirnya hanya memfokuskan kepada 2 ini saja, Putra Putri Kalimantan Barat, dan juga nanti pada bulan 4 Uti akan mengikuti audisi Putra Putri Pariwisata Nusantara tapi di provinsi untuk mewakili Kabupaten Ketapang. Oke, baik Uti. Kita doakan semuanya berjalan lancar sesuai rencana Uti ya. Amin. Dan kamu tetap fokus ke sekolah juga karena tahun depan akan kuliah ya kan. Iya. Cita-citamu apa sih sayang? Uti itu sebenarnya punya cita-cita menjadi pebisnis. Pebisnis. Iya, itu Wih, jejak entrepreneur. Iya. Kayak papa ya. Iya. Lanjut. Tapi untuk itu pastinya kan Uti harus memiliki beberapa fase. Jadi Pastinya. untuk segala macam hal, cita-cita terbesar sih menjadi pebisnis yang mungkin bisa mengembangkan usaha dan juga kekhasan yang ada di Kabupaten Ketapang. Oh, Masya Allah, Iya. harus itu ya. Harus. Apalagi keturunan atau terah dari Kerajaan Matan loh, harus itu ya. Kemudian juga bisa membuat lapangan pekerjaan bagi anak-anak daerah kita di sini ya kan Uti ya. Iya, pasti. Luar biasa cita-citanya, tidak yang terlalu muluk, tapi kualitas daripada cita-cita ini yang luar biasa ya. Baik, mudah-mudahan tercapai dan orang tuamu juga sudah memberikan contoh menjadi seorang pengusaha tidak harus yang lagi bermodal besar, kemudian yang lagi tren. Iya sih yang lagi tren karena di bidang fotografi itu memang lagi tren banget kan untuk belakangan ini, apalagi zamannya sosial media, dan alhamdulillah rupanya nurun kepada ini anak pertama kan Uti ya. Anak pertama. Anak pertama. Kamu punya adik berapa Uti? Sekarang 2. Dua ya, jadi Iya. 3 bersaudara. 3 bersaudara. Kamu adalah panutan bagi adik-adik kamu. Jadi harus tetap luar biasa dan semangat ya. Oke, kita kembali ke Keke. Kamu tadi belum ditanya cita-citamu apa sayang? Untuk sekarang cita-cita saya tuh jadi dokter. Ya. Amin.
Tapi seiring berjalannya waktu nih, jadi pengen menjadi perawat ja. Oh gitu. Ini jurusannya IPA apa nih? IPA. IPA. Jadi mau jadi perawat aja. Iya. Kenapa nggak jadi dokternya dilanjutin? Kayaknya berat. Iya, kayaknya setelah Berapa ngeliat kilo beratnya? ngeliat pelajarannya makin kesini nih Oh my makin God. berat Oh gitu ya. Harusnya jangan nyerah dulu ya kan Uti ya. Oke, tapi mau jadi perawat aja. Iya. Oke, nggak apa-apa, baiklah. Keke ingin ngucapin terima kasih sama siapa, Keke? Ingin ucapin terima kasih sama orang tua karena selalu ngedukung saya, selalu ngedoain yang terbaik. Sama teman-teman juga udah dukung selama ini. Oke. Sama diri sendiri juga Alhamdulillah. udah bertahan sampai sekarang. Itu coach-coach yang ada di Instagram gitu kayaknya. Lanjut. Sama terutama berterima kasih sama Allah. Pastinya. Udah ngasih semua ini, udah ngasih rezeki yang lancar, alhamdulillah. Para guru-guru pastinya Iya, ya. para guru-guru. Anak keberapa kamu sayang? Anak pertama. Wah, sama-sama anak pertama ya. Jadi punya adik dan harus menjadi panutan untuk adik-adiknya Iya. ya kan. Baik. Keke setelah ini mau ikut apa lagi nih? Kalau Uti tadi kan mau ikut Putra Putri Nusantara dan lain sebagainya. Kalau Keke apa? Untuk sekarang nih masih rencana aja, masih ya di ambang-ambangnya lah. Mau ikut duta hijab juga, kemarin pengen ikut tapi ada kendalanya lah sedikit, jadi mau coba lagi jadi duta hijab juga Tahun depan. iya. Oke. Kemarin kebetulan duta hijab itu Putri Hijab ya, bukan duta Iya, hijab. putri hijab. Putri Hijab Kabupaten Ketapang itu pemateri public speakingnya kebetulan saya. Jadi insya Allah kita ketemu tahun depan ya. Amin. Oke. Baik, kalau untuk Putri Hijab itu banyak loh kriteria penilaiannya. Nomor 1 tentunya harus bisa membaca Al-Quran. Kemudian kedua tidak lepas hijab ya, tidak lepas pasang maksudnya. Yang ketiga harus banyak ini loh, talenta-talenta lain yang diasah ya. Kan karena nanti ada ajang adu bakat dan lain sebagainya ya. Iya. Jadi mudah-mudahan tahun depan kamu bisa ikut. Tahun depan kelas 3 dong ya sayangnya. Iya. Oke, baik. Uti, kamu ingin ucapin terima kasih sama siapa aja nih karena sudah sampai seperti ini? Yang paling pertama pastinya terima kasih kepada Allah SWT yang dimana Allah SWT telah memberkati Uti untuk bisa mengikuti ini semua dan juga mengizinkan Uti mengikuti ini semua secara lancar dan juga mulus lah waktunya. Dan juga Uti berterima kasih kepada keluarga yang telah selalu support Uti maupun itu bunda, ayah, nenek, tante juga yang telah support Uti bisa sampai di titik ini dengan goals terbaik Uti di akhir tahun 2024 ini. Oke. Dan juga Uti mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Ketapang dan juga Kalimantan Barat, Kabupaten iya. Ketapang dan juga Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan kepercayaan kepada Uti untuk memegang titel Kalimantan Barat dalam Ketua OSIS terbaik dan juga Putra Pariwisata Kabupaten Ketapang. Oke. Dan juga Uti ada pesan khusus juga ini, karena ini kan mungkin lagi siaran dan juga mungkin ini dilihat dari seluruh warga Kabupaten Ketapang. Jadi waktu Uti berangkat untuk kegiatan ISLC, banyak sekali tokoh-tokoh politik yang ada di Kabupaten Ketapang ini yang peduli terhadap Uti. Maupun itu Pak Martin Rantan, Pak Junai, Pak Alif Yono yang memang Bapak Bupati, Bapak Bupati, Bapak Sekda, yang memang mereka itu sangat peduli sekali. Support banget ya. Iya. Apalagi waktu itu kan Uti berangkat itu untuk masalah kepemimpinan Indonesia Student Leadership. Jadi mereka itu kayak memandang Uti itu tidak hanya sebelah mata, tetapi benar-benar mereka itu support banget untuk kegiatan Uti ini. Iya. Jadi sampai-sampai mereka itu memang tanpa adanya batasan lah. Jadi langsung pure ketemu langsung pada mereka. Uti ngomong sharing sama mereka bahwasanya Uti akan berangkat apa segala macam dan juga mereka langsung support sekali untuk kegiatan Uti ini. Alhamdulillah Ya, Uti ya. Uti ucapkan terima kasih. Iya.
Oke, guru-guru gimana Uti? Pastinya. Ya, pasti. Mhm. Dari guru juga Uti mengucapkan terima kasih seluruh guru yang ada di Men 1 Ketapang Iya. dan juga pembina OSIM Ibu Ira, juga wali kelas saya yang telah mengizinkan saya walaupun saya itu memiliki banyak sekali kegiatan sampai saya itu memiliki dispensasi sekitar puluhan hari. Puluhan hari tidak masuk sekolah. Iya, tidak masuk sekolah untuk karena mengikuti kegiatan. kegiatan ini, dan alhamdulillah pelajaran tidak tertinggal Uti ya. Tidak tertinggal, alhamdulillah masih ranking Alhamdulillah. kelas juga. Alhamdulillah, masya Allah Uti dan Keke, pesan-pesan kalian ini untuk teman-teman di luar sana yang seusia kalian yang punya bakat. Keke dulu, silakan ke pesannya apa? Tetap semangat ngejalanin semuanya dan harus yakin sama diri sendiri kalau kita tuh bisa. Dan jangan takut untuk mencoba segala hal yang pengen kita coba. Walaupun hari ini kita gagal, belum tentu besok atau kapan-kapannya kita gagal kalau misalnya mau kita coba. Jadi tetap semangat untuk diri sendiri, untuk orang sekitar kita. Belajar terus. Belajar terus. Udah. Oke. Uti, semangatin teman-temanmu. Tuh cowok-cowok di luar sana tuh, jangan mager, jangan pacaran dulu, sekolah dulu, berprestasi dulu. Apalagi Uti? Ya, yang paling penting sih mapan dulu sih Bu ya. Mapan itu standarnya beda-beda Uti. Lanjut. Jadi kalau dari Uti ya pastinya tetap semangat terus walaupun kita ini anak dari kabupaten, tapi kita tidak akan kalah jauh sama anak-anak yang berada di ibu kota sana. Karena Uti juga udah mematahkan kata-kata yang bahwasanya anak kabupaten itu tidak memiliki potensi. Karena kita semua itu sama saja, kita semua bisa, tetapi kita itu harus memang berusaha lebih. Effortnya harus tinggi. Ya, jadi tidak ada halangan untuk kita menggapai semua itu. Maupun kita misalkan laki-laki yang memang misalkan katanya kita itu malas, hanya maunya berteman aja atau bergaul aja, nggak masalah. Itu semua bisa diimbangi sama prestasi-prestasi yang kalian inginkan. Yang paling penting itu titikkan ke satu kunci, kalian itu mau di bagian mana, misalkan akademik atau non akademik, titikkan ke satu itu dan raih semua itu sampai goals kalian tercapai, target kalian itu tercapai. Titikkan di misalkan dalam 1 tahun ke depan, tahun ini saya ingin mencapai ini, dan pastinya mimpilah setinggi-tingginya. Karena mimpi itu gratis, kita tidak perlu bayar untuk bermimpi. Jadi targetkan saja, mimpikan saja. Mimpi tidak pernah ada penolakan Uti. Baik, ada lagi Uti? Ya mungkin situ aja Bu. Oke, baik. Uti terima kasih banyak, Keke terima kasih banyak. Kalian sudah membanggakan masyarakat Kabupaten Ketapang, pemerintah Kabupaten Ketapang, membanggakan kami sebagai orang tua, dan tentunya mudah-mudahan langkah kalian ke depannya semakin lebih baik lagi, cita-cita kalian tercapai, dan usaha serta doa tetap harus dilakukan. Ya, tugas kita hanya mengangkat tangan, biarkan Allah yang turun tangan. Oke? Baik, tepuk tangan dong untuk kita bertiga dan kita semuanya, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang, anak-anak Kabupaten Ketapang yang punya prestasi. Ayo jangan malu-malu, kalian merasa punya bakat, asah bakat kalian, sampaikan kepada orang tua, kemudian sampaikan juga kepada guru-guru dan teman-teman kalian semuanya. Baik, dengan demikian maka berakhir bincang-bincang kita, ngobrol-ngobrol santai kita bersama dua anak yang luar biasa ini, yaitu Kaila Putri Ramadanti, kemudian Uti Windra Anggara. Keduanya dari Madrasah Aliyah Negeri Ketapang. Kami yang bertugas mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Hari ini Selasa 31 Desember 2024, hari terakhir dan tanggal terakhir di tahun 2024 ini. Semoga membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semuanya, dan insya Allah tahun depan kita semakin baik lagi. Amin. Saya Wilia, kemudian ada Uti Windra Anggara, ada Kaila Putri Ramadanti, dan teman-teman petugas atau kru radio Kabupaten Ketapang mengucapkan selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.